saya Diva Putri Nurulita. Dan saya Hesti Herlinda. Saya Oki Budi Hapsari. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Yuk kita jelajahi masjid ini, ikuti keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai narasumber akan mengajak teman-teman semua untuk berkeliling dan menguak sejarah tentang Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Nah, pada kesempatan kali ini saya, Hesti Herlinda, akan menjelaskan tentang sejarah Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Masjid Agung Darussalam Purbalingga dibangun pada tahun 1853 Masehi atau 1269 Hijriah oleh seorang ulama setempat, yaitu bernama Kiai Haji Abdullah Ibrahim, yang hingga sekarang kepengurusan masjid dikelola oleh keturunannya. Nah, pembangunan dilakukan di atas tanah seluas 5.500 meter persegi dan sampai saat ini telah mengalami renovasi sebanyak 5 kali. Dimulai pada tahun 1918 sampai 2004. Masjid Agung Darussalam ini mendapat julukan sebagai Masjid Nabawi karena gaya arsitekturnya yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Masjid Agung Darussalam berada di kawasan tengah kota Purbalingga, tepatnya di depan alun-alun. Masjid ini telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah dan dibugar oleh Bupati Purbalingga, Dr. Randes Triyono Budi Sasongko MSI. Masjid Agung Darussalam juga memiliki ornamen khas Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Pertama, tahun 1918 dengan menambahkan serambi depan oleh Kiai Haji Abu Akmar. Pada era 1960 sampai 1970 dilakukan pemugaran kedua berupa penataan halaman masjid dan perubahan visualisasi tampak muka. Nah, pada renovasi pertama tahun 1918 dengan menambahkan serambi depan oleh Kiai Haji Abu Akmar. Pada era 1960 sampai 1970 dilakukan pemugaran kedua, yaitu berupa penataan halaman masjid dan perubahan visualisasi tampak muka. Selanjutnya, pada periode 1977 sampai 1985 dilakukan renovasi ketiga. Waktu itu, kubah kecil yang berada di depan diganti dengan yang besar. Pemugaran demi mempercantik ikon kota yang dikenal dengan sebutan Kota Perwira ini kembali dilakukan pada tahun 1989 sampai 1991. Nah, detail utama, pintu utama dan kusen-kusen pun diganti. Selain itu, area masjid secara keseluruhan diperluas, serta pembuatan pagar besi oleh Bapak Dr. Randes Haji Munir. Teman-teman, untuk penjelasan lebih lanjut tentang sejarah Masjid Agung Darussalam akan diteruskan oleh narasumber kita, yaitu Diva Putri Nurulita. Nah, pemugaran kelima Masjid Agung Darussalam dilakukan pada tahun 2002 hingga 2004 berupa penataan dan renovasi total masjid dengan mengadopsi gaya arsitektur Masjid Nabawi. Ide ini didapat oleh Bupati Purbalingga saat itu, yaitu Bapak Triyono Budi Sasongko setelah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Bagian yang paling menonjol dalam mengadopsi gaya arsitektur Masjid Nabawi terletak pada dua buah menara masjid. Yuk kita ini bagian dalam Masjid Agung Darussalam ini. Let's go!
tersebut juga tampak pada perombakan konstruksi atap bagian belakang, pemasangan lapisan keramik dan granit pada lantai dan dinding masjid, pembuatan kolom-kolom baru pada interior bangunan belakang, pemasangan plafon dari bahan gipsum, dan ornamen lukisan geometrik Arabik. Selain itu, penggantian genting beton dan genting kaca lukis atau grafir. Pembuatan tempat duduk di bagian depan untuk pria, perbaikan tempat wudhu lama, penataan taman dan halaman masjid, serta pembuatan pagar juga mengadopsi gaya arsitektur Masjid Nabawi. Pemugaran rumah tersebut berhasil menjadikan Masjid Agung Purbalingga sebagai landmark kota Purbalingga. Terbukti dari banyaknya pengunjung yang datang dari dalam dan luar negeri untuk melaksanakan ibadah di Masjid Kota Perwira ini. Nah, dari penjelasan kami, adakah teman-teman yang mau bertanya? Mohon maaf, izin bertanya. Nama saya Muhammad Satinggal dari kelas 10C. Saya mau menanyakan apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Masjid Agung Darussalam dalam memberdayakan masyarakat di Purbalingga. Baik, izin menjawab. Terpenuhinya sarana dan prasarana ke Masjid Agung Darussalam ini menjadi sumber pemberdayaan masyarakat yang meningkat. Selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Mohon maaf, izin bertanya. Saya Dansa Pradita dari kelas 10C. Saat ini, siapa yang mengelola Masjid Agung Darussalam Purbalingga? Baik, izin menjawab. Pihak pengelola Masjid Agung Darussalam ini adalah pemerintah Kabupaten Purbalingga. Tampaknya keberadaan masjid ini menjadi ikon dan kebanggaan masyarakat. Oleh karena itu, masjid ini bangunannya terus disempurnakan seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Maaf, izin bertanya, apakah pengurus Masjid Agung Darussalam mempunyai program kerja yang meningkatkan pengetahuan para jamaah? Baik, menjawab. Tentunya memiliki program kerja, yaitu dalam menyelenggarakan pendidikan tingkat thanawiyah, taman pendidikan Al-Quran dan TPQ, bimbingan Al-Quran, dan bahasa Arab. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Maulidia Zulfi Sahada dari kelas 10C. Saya mau bertanya, bagaimana kegiatan dakwah yang ada di Masjid Agung? Kegiatan yang ada di Masjid Agung adalah pengajian Jumat pagi, pengajian Ahad pagi keluarga Sakinah, dan pengajian khusus ibu-ibu setiap hari Ahad dan Kamis. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Nah, teman-teman sekalian, itulah sejarah Masjid Agung Darussalam yang bisa kami sampaikan. Kita sebagai generasi muda dan juga pelajar Pancasila harus selalu melestarikan dan memahami situs bersejarah yang ada di Purbalingga ini. Ya, salah satunya Masjid Agung Darussalam ini. Warisan budaya ini menjadi penguat jati diri menjadi bangsa yang besar. Mari lestarikan budaya Indonesia nan adiluhung ini. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.